huruf mad di sini. Alam nashrah laka. Mungkin ada yang dipanjangkan karena mikir, ya. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita tidak memanjang-manjangkan bunyi huruf karena mikir? Ya, resepnya harus diulang, harus belajar terus, harus dihafal. Mikir apa di depan hurufnya, ya, bunyinya bagaimana? Ini kebanyakan dari anak didik juga ya. Kalau misalnya huruf yang panjang yang pendek dipanjangkan tuh gak karena rata-rata karena mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, adik-adik, para pelajar yang kami hormati, kita bertemu kembali di pelajaran membaca Iqra. Kali ini kita akan belajar Iqra 4 halaman 21. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan juga para sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah serta adik-adik yang saya cintai, pada halaman 21 ini akan meneruskan di pada periode sebelumnya di halaman 20, yaitu cara menyambungkan bunyi huruf, ya. Di sini ada seperti huruf alif, ya, ini ya, huruf alif yang di depannya ada huruf shin, kemudian alif di depannya ada huruf shad, kemudian alif di depannya ada huruf dod. Nah, bagaimana bunyinya? Kita langsung saja. Baik, sebelumnya kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya saya perkenalkan dulu huruf-hurufnya, ya. Ini huruf alif, huruf shin. Dibaca ash. Ash. Alif ini harokatnya fathah, maka berbunyi ash. Contoh di sini di kalimatnya, ya. Alif shin sukun fathah ash, ta alif fathah ta, ta alif tanwin fathah tan. Kalau double fathahnya double maka tanwin namanya, tanwin fathah. Ash ta tan, ash ta tan. Nah, ini yang ini panjang karena ada alif di depan. Sedangkan ini walaupun ada alif di depan sama seperti ini, tetapi harokatnya tanwin, maka tidak boleh dibaca panjang. Misalnya begini, ash ta tan, tidak seperti itu, tetap dibaca pendek. Ash ta tan. Lanjut, huruf alif, huruf lam, huruf mim. Alif fathah a, lam mim sukun fathah lam. Alam. Alam. Huruf nun, huruf shin, huruf ro, ha, lam, kaf. Dibaca nun shin sukun fathah nash, nun shin fathah nash, ro ha
fathah roh, ya, roh, lam fathah la, kaf fathah ka, laka, nash roh laka. Kalau dari sini alam nash roh laka. Di sini tidak ada yang dipanjangkan, tidak ada huruf mad di sini. Alam nash roh laka. Mungkin ada yang dipanjangkan karena mikir, ya. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita tidak memanjang-manjangkan bunyi huruf karena mikir? Ya, resepnya harus diulang, harus belajar terus, harus dihafal. Mikir apa di depan hurufnya, ya, bunyinya bagaimana? Ini kebanyakan dari anak didik juga, ya. Kalau misalnya huruf yang panjang yang pendek dipanjangkan tuh karena rata-rata karena mikir. Maka di Iqra ini dianjurkan untuk menghindari dipanjang-panjangkan oleh karena mikir, maka harus diputus-putus, ya. Harus diputus-putus bunyinya supaya tidak mikir, supaya tidak dipanjang-panjangkan. Baik, lanjut. Alif, shad, sukun, fathah, as. Nih, huruf shad harus dilatih bunyinya, ya. Ya, karena shad ini tidak sama dengan S-nya kita Indonesia. Kalau S Indonesia mudah, S, so misalnya. As, kalau sebenarnya dari huruf hijaiyah ini kan ada sin, ada shin, ada sa, ada shad. Nah, ada 4 macam, bunyinya lain-lain. Makanya harus dilatih di pelajaran huruf hijaiyah, ada itu. Silakan Bapak Ibu, adik-adik atau yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, ya. Silakan belajar di bagaimana melatih pengucapan huruf hijaiyah, ada di video, ya. Dicek, ya. As, ya, shad, lam, waw, nun, ha, alif. Ya, shad, sukun fathah yas, lam waw sukun fathah lau, nun fathah na, ha alif fathah ha. Yas lau naha, yas lau naha. Menunjuk bisa di sini, ya. Mungkin kalau begini mungkin ada yang kehalang, mungkin, ya, huruf-hurufnya, ya. Yas lau naha ada yang kehalang, ya, menunjuknya di sini. Supaya saya tidak menghalangi, saya nunjuknya di sini, tapi walaupun nunjuknya di sini, tetap, ya, mata kita harus keseluruhan pernak-pernik ini harus dilihat, ya. Ketika kita melihat ya, dengan secepatnya kita juga melihat shad. Ketika kita melihat shad, dengan secepatnya kita juga melihat lam, dan seterusnya. Itulah teknik supaya kita belajar cepat, lancar. Kalau ketika kita menyebut iya, mata kita masih di iya, itu yang bisa menyebabkan kepanjangan itu, yang suka dipanjang-panjangkan akibat mikir tadi. Ya, jadi solusinya supaya tidak dipanjang-panjangkan akibat mikir, ya, mata kita harus cepat. Ketika kita melihat huruf ya, begitu juga langsung ketika diucapkan ya, mata kita sudah terlihat ke shad. Ketika pengucapan huruf shad, mata kita sudah tertuju ke lam. Ketika pengucapan huruf lam, mata kita sudah ke waw. Begitulah caranya. Yas lau naha. Lanjut. Huruf ta, huruf shad, huruf lam. Ta, shad, sukun fathah tas. Kalau yang ini yas, yang ini tas. Lam fathah la. Tas la, tas la. Nun alif fathah na. Ro alif tanwin fathah ron. Naron.
Naron, na-nya dipanjangkan karena ada alif. Karena kalau ro ini tidak dipanjangkan karena tanwin. Berbeda dengan kalau bukan tanwin. Kalau bukan tanwin misalnya fathah ya ro juga panjang. Nah, ro misalnya dengan catatan jangan tanwin, harus fathah. Sedangkan ini karena tanwin fathah maka dibaca pendek. Naron. Ha alif fathah ha, mim kasroh mi, ya fathah ya, ta tanwin fathah tan. Hamiyatan, hamiyatan, naron hamiyatan. Kalau dari sini tasla naron hamiyatan, tasla naron hamiyatan. Lanjut. Alif bod dibaca ab, ab. Nah ini bod juga bukan huruf qalqalah ya. Jangan sampai ada pantulan ya. Jangan sampai ab. Nah misalnya begitu, keliru karena bod bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi bagaimana membacanya? Ab, ab. Kalau qalqalah kan ab. Nah itu qalqalah. Ini tidak qalqalah, tapi ab, ab. Contoh, alif bo sukun fathah ab, ain alif fathah a, fa alif tanwin fathah fan, ab afan, ab afan. Lanjut huruf kaf. Kaf yang dari sini ke sini sampai sini namanya huruf kaf. Ini huruf ya, dal, ha, mim. Kaf ya sukun fathah kai. Jadi ya ini sama dengan y ya. Kalau kita y, maka karena y-nya sukun ya, mati ya, huruf mati, maka dibacanya kai. Dal fathah da, da. Ha mim kasroh apa sukun domah hum, kaidahum, kaidahum. Fa ya, fa ya, ta bo lam ya lam, dibaca fi tab lilin, fi tab lilin. Ingat, bod bukan huruf qalqalah. Jangan sampai ada terdengar mantul. Ya mantul atau istilahnya apa? Mantul itu. Ya. Tab lilin. Kaidahum fi tablilin. Kaidahum fi tablilin. Baik, sebelum melanjutkan ke baris berikutnya, saya baca satu ulang ya. Ash, ashtatan, alam nasroh laka. As, yus, diulang, yas launaha, yas launaha, tas lanaron hamiyatan, tas lanaron hamiyatan. Ab, afan, diulang, afan. Kaidahum fi tablilin, kaidahum fi tablilin. Lanjut ke baris berikutnya, satu baris lagi ya. Alif zo dibaca az, az. Ini memang mirip
mirip apa hampir bunyinya dengan zal ya, tapi harus beda karena ini zo. Kalau yang zal ya, kalau zal ya zal, ini bukan zal tapi zo, huruf zo. Az, ya zo sukun fathah yaz, ha fathah ro dhammah ru, yazharu, yazharu, zo ini ya huruf zo, yazharu, az, yazharu, alif, zo, lam, mim, dibaca azlama, azlama. Tetapi jangan azlama ya, dengan z, huruf zai beda ya, tidak sama dengan huruf zai. Kalau zai mungkin az, ini bukan az, az, agak sedikit apa di pengucapannya itu ya, az, az lama, ain, lam, ya, ha, mim, ain fathah a, lam ya fathah lai, ha mim kasroh him, alaihim, alaihim, qaf alif fathah ko, mim wau sukun domah mu, qamu, panjang ya, baik ko maupun mu panjang, karena kalau qaf di hadapannya ada alif, sedangkan mim mu nya ini bunyinya panjang karena di depan ada wawu yang sukun. Jadi kalau alif dia panjang dengan catatan huruf sebelumnya berfathah, sedangkan wawu sukun dia akan menjadi panjang bunyinya, memanjangkan bunyi huruf sebelumnya dengan catatan dia harus berdomah ya. Ya seperti angka 9 ini namanya domah. Mu, qamu, azlama alaihim qamu. Baik, sekali lagi dari sini ya, sekalian aja dari atas saya ulangi ya, dari as ini ya, dari as, yaslaunaha, tasla naron hamiyatan, taslahana, diulang, tasla naron hamiyatan, ab'afan, diulang, tadi ada qalqalah sedikit tadi ya, ab'afan, kaidahum fi tablilin, kaidahum fi tablilin, az, yazharu, azlama alaihim qamu, azlama alaihim qamu. Shadaqallahul azim. Baiklah Bapak Ibu, saya cukupkan dulu ya pelajaran hari ini. Insyaallah dilanjut, karena ini halaman 21 ya, juga sama seperti halnya halaman 20 kemarin. Halaman 21 juga panjang ya, terpaksa saya bagi dua ya, karena takutnya kepanjangan, Bapak Ibu jadi ngantuk ya, sehingga tidak efisien ya, walaupun hanya sebentar tetapi efisien penggunaan waktunya ya, harapannya demikianlah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Teruslah belajar sampai bisa. Belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.